Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'uban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim ala nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi dzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Dengan izin Allah, kudrat iradat Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi panjang umur, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anugerah ini, nikmat ini, ayo kita syukuri kepada Allah dengan melaksanakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meningkatkan amal ibadah dan meningkatkan lampah laku amaliyah kebaikan kita di dunia ini. Karena apa artinya? Kita mengatakan aku bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau perbuatan, amalan kita tetap tidak ada perbedaan, tidak ada peningkatan, bahkan lebih menurun. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang dinamakan bersyukur, yang dinamakan mensyukuri nikmat, yaitu adalah di samping kita mengucapkan syukur, kita pun benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal positif, melakukan amal-amal yang benar-benar bisa membantu sesama, bisa bermanfaat untuk umat, dan keadaan kita itu benar-benar dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dalam hal ini Nabi kita bersabda, anfa'un nas khairun nas anfa'un nas. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu adalah yang bermanfaat, yang berguna bagi umat manusia yang lainnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita punya materi, jangan dimakan oleh sendiri, jangan dinikmati oleh sendiri. Ayo kita berbagi. Kita punya ilmu, jangan dipakai ilmu itu adalah untuk bermegah-megah sendiri, atau untuk bisa mendebat, menyalahkan orang lain, atau untuk gagah-gagahan. Bukan, tapi ilmu itu adalah untuk kita mengabdi kepada Allah dan untuk kita dibagikan lagi kepada umat manusia yang lainnya. Jadi barang siapa yang menyembunyikan ilmu, setelah kita tahu, setelah kita ngerti, setelah kita bisa, terus ilmu itu dikunci rapat-rapat oleh kita, tidak dibagikan kepada orang karena takut orang pintar. Kalau orang pintar kita banyak saingan, maka orang seperti itu maka akan dekekang nanti mulutnya oleh kekangan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kan begini,
Al-Fakir pernah ya, pernah Al-Fakir keliling maksudnya. Dari banyak yang ditemukan oleh Al-Fakir, kampung-kampung ya, dusun-dusun. Jadi yang pintar itu cuma satu saja. Jadi kiainya gitu, kiainya aja yang pintar, kiainya anaknya aja gitu. Jadi kalau ke masyarakat enggak. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, oh ternyata kalau ini ilmu dibagikan ya nanti bagaimana ya nanti di kampung ini banyak yang ngerti, malah nanti keluarga aku malah nggak kepake seperti begitu. Jadi naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang seperti itu benar-benar berbahaya. Jadi nanti di akhirat akan dikekang mulutnya itu dari kekangan neraka ya. Ya kalau masalah apa? Seperti kuda ya, kan ada kekangan ke mulut itu dari besi gitu kan. Cuman kalau ini besinya besi dari neraka. Jadi orang yang punya ilmu tidak dibagikan ilmunya, walaupun ditanya dipinta oleh orang lain, karena takut ada saingan, maka itulah akan dikekang nanti mulutnya dari kekang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi apapun kepunyaan kita, yuk kita berbagi. Kita punya wawasan, punya pengalaman, ayo bagikan pengalaman wawasan kita di dalam hal apapun pengalaman kita. Karena ilmu Allah itu banyak, ilmu Allah itu luas, tidak diberikan oleh Allah kepada satu orang, tapi dibagikan oleh Allah ya masing-masing seperti begitu. Ada yang diberi keahlian hal ini, ada diberi keahlian juga masalah ini. Makanya ada yang ahli listrik ya. Terus ada yang ahli montir, ada yang ahli apa? Buru ikan, berbagai macam keahlian. Ada yang berburu hayawan, ahlinya gitu. Itu semuanya kalau bukan ahlinya ya berantakan seperti itu. Jadi Allah memberi ilmu, memberi pengalaman, wawasan kepada setiap orang itu masing-masing seperti itu. Di dalam hal apapun itu. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kemampuan kita, kebisa kita, pengalaman, wawasan kita bagikan semua. Toh itu semua adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kelebihan kepada kita, itu adalah bahan untuk kita beribadah kepadanya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebenarnya ya kita di sini juga ya Al-Fakir sebenarnya hanya itu. Jadi yang diharapkan oleh Al-Fakir ya adalah rahmat Allah. Jadi semoga Al-Fakir membagikan sedikit ya yang Al-Fakir tahu tentang ini dan itu ya, tentang nasihat-nasihat agama ya. Al-Fakir juga bukan dari Al-Fakir ya, Al-Fakir baca kitab, tahu dari kitab, terus Al-Fakir omongin seperti begini. Terus ya Al-Fakir biasakan pesantren di mana punya pengalaman ya, Al-Fakir obrolkan di sini. Jadi yang ditemukan, yang Al-Fakir tahu ya dibagikan lagi kepada semua itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah tiada lain, tiada bukan, adalah satu, melaksanakan perintah Allah, karena itu harus kita seperti itu. Dan keduanya ya semoga ini menjadi suatu amal kebaikan, kita mendapat rahmat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita semua adalah kewajiban untuk menyampaikan yang kita tahu seperti itu. Jadi bukan Al-Fakir saja, bukan Buya saja, bukan Kiai saja, bukan Ustadz saja, siapapun adalah kewajiban untuk berbagi apa yang kita miliki, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di sini Al-Fakir sedikit mau berbicara tentang masalah pentingnya thariqah. Kenapa Al-Fakir berbicara masalah ini? Karena masalah thariqah ini sebenarnya tidak asing ya bagi orang, bagi siapapun yang memang mengalami pesantren ya. Maksudnya pesantren salafi ya, pesantren salafi. Kalau orang bilang pesantren ortodok katanya, ya enggak ortodok lah, pesantren ya seperti itu ya. Jadi pesantren-pesantren yang tidak campur baur ilmunya. Jadi khusus ilmu agama seperti itu. Jadi misalkan
Ya, belajarnya tauhid, fikih, tasawuf, terus misalkan ilmu alat ya, misalkan nahu, soro, bade, mani, bayani seperti gitulah. Jadi maksudnya tidak dicampur dengan ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu IPS, ilmu PMP, ilmu berbagai macam ilmu ya. Jadi maksudnya tidak dicampur dengan sekolah gitu. Itu namanya adalah pesantren salafi seperti itu. Jadi ada pesantren yang dicampur ya, ngaji kitabiah, ngaji Quraniyah, terus ada ya ilmu IPS, IPA, PMP, terus matematika, olahraga seperti itu. Bahkan ada drum band berbagai macam lah, jadi dicampur gitu. Jadi itu namanya pesantren modern seperti itu. Jadi kalau di pesantren modern ya seperti itu. Mungkin ajaran-ajaran seperti poriko ya, seperti ajaran tentang al-hikmah, seperti ajaran tentang ilmu-ilmu yang kebanyakan di pesantren salafi mungkin tidak diajarkan. Kenapa? Ya karena ya mungkin satu terlalu banyak, dan kedua juga mungkin tidak ada tenaga guru seperti itu. Tidak ada tenaga guru. Ya, jadi walaupun pesantren modern ya sebenarnya penting, karena kalau tidak ada pesantren modern ya dunia ini enggak rame seperti itu. Enggak rame. Dengan adanya pesantren modern ya ramelah dunia ini gitu kan. Tuh. Cuma kalau masalah-masalah yang seperti tasawuf, masalah tarekat itu kan di pesantren-pesantren modern ya kebanyakan tidak seperti itu. Ya mungkin ada lah, tapi itu tidak banyak. Itu pun ya asalnya pesantrennya salafi. Jadi setelah asalnya salafi, jadi setelah bergaul jadi maju akhirnya dijadikan modern. Itu kadang-kadang ada itu pelajaran yang seperti ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Tapi kalau memang dari pertama juga modern, tidak ada ilmu-ilmu seperti ini. Makanya walaupun ilmu ini tidak aneh ya, tapi banyak yang tidak tahu, yang tidak pernah masuk pesantren. Jadi Al-Fakir di sini terpaksa untuk membicarakan supaya jangan aneh, jangan heran dengan yang namanya poriko. Jadi ilmu poriko ini adalah penting. Kenapa ilmu poriko penting? Karena ilmu poriko itu adalah ilmu penjelmaan wujud daripada pengamalan ilmu syariat seperti itu. Jadi misalkan kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf gitu kan. Jadi tanpa poriko itu hanyalah belajar. Kok bisa hanyalah belajar? Ya karena kita sama guru cuma diterangkan, dijelaskan ini seperti gitu kan. Tapi tidak dicetak disuruh, tidak. Tapi kalau kita di torikoh ya, di torikoh. Jadi kalau kita masuk torikoh, pertama kita dibaiat ya, dibaiat, disumpah, terus kita dikasih suatu tuntunan cara seperti itu harus dikerjakan seperti itu. Jadi yang namanya toriko itu sebenarnya adalah pengamalan daripada ilmu syariat. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita diajari, ilmu yang kita kejar, terus kita gunakan, kita aplikasikan, kita amalkan, itulah namanya toriko. Segitu saja. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa allawistaqomu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Jadi ilmu kalau kita benar-benar ditetapi, diresapi, yaitu bertariqah itu namanya, diamalkan, ya baru akan merasakan keindahan, akan merasakan lazat ilmu itu sendiri. Tapi kalau kita hanya belajar tanpa toriko, ya kita tidak ada ubahnya. Kita hanyalah menggambar. Wah, kita kalau menggambar rumah 3 lantai, kita tahu konstruksinya ini, behernya ini, bahannya semen segala macam pasir tahu, tapi kita tidak membangun, hanya menggambar saja.
Seperti itu. Jadi tidak ubahnya seperti itu kalau kita belajar syariat tanpa thariqah, ya seperti begitu. Kita tahu ini halal, ini haram, ini pahalanya begini, ini dosanya begini. Tapi karena tidak ada cetakan, tidak ada arahan yang harus untuk kita mengamalkan itu, ya kita kadang-kadang mengamalkan, kadang-kadang tidak seperti itu. Ya kadang-kadang kita hanya menggambar saja, tapi kita tidak membuat dari gambar itu. Tapi kalau kita berthariqah itu adalah setelah kita belajar gambar, ya. Apa gambarnya? Itu kita belajar syariat, belajar tauhid, fikih, tasawuf, kita menggambar itu. Setelah menggambar kita langsung masuk thariqah, berarti kita langsung membangun seperti itu. Jadi mewujudkan apa yang kita gambar itu seperti itu. Jadi makanya kita penting untuk mempelajari thariqah dan kita penting untuk masuk thariqah. Thariqah itu seperti apa? Thariqah itu ya sudah tidak Al-Fakir katakan seperti itu. Cuma thariqah itu memang banyak, ya banyak. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Khalidiyah, ada thariqah Samaniyah, ada thariqah Sanusiyah, berbagai macam thariqah. Cuma yang masyhur, yang muktabarah di Indonesia ini adalah 46 thariqah. Jadi semua thariqah ini adalah sahih. Silahkan. Kita mau thariqah apa silahkan. Pada intinya semua thariqah pun adalah pada intinya kita adalah tidak ada satu detik pun lupa kita kepada Allah. Intinya seperti itu. Jadi ajaran untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, kita serasa melihat Allah. Ya minimalnya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya seperti itu. Thariqah apapun itu. Makanya, tapi di dalam thariqah itu memang thariqah itu adalah perjalanan waliullah. Jadi kebanyakan yang menjadi wali itu adalah berthariqah dulu. Jadi jarang sekali, ya mungkin tidak ada orang menjadi wali tanpa thariqah. Mungkin tidak ada. Ya, kebanyakan orang yang menjadi wali itu adalah berthariqah dulu, seperti itu. Karena thariqah itu adalah perjalanan para aulia Allah. Jadi makanya thariqah apapun diberi oleh Allah apa? Karomat, seperti itu. Diberi karomat. Yang namanya karomat itu adalah sesuatu kejadian yang tidak lazim, kejadian yang luar biasa, kejadian yang di luar akal tapi terjadi. Itu namanya karomat. Karomat itu diberikan kepada waliullah. Ada maunat itu sama, kejadian yang di luar pikiran, luar otak, luar nalar terjadi kepada ulama. Ada irhas juga sama, kejadian yang di luar akal, di luar nalar yang terjadi di diri Nabi. Ada mukjizat juga sama, cuma terjadinya mukjizat itu adalah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para rasul, para nabi, para wali, para ulama itu mempunyai kelebihan, kejadiannya sama tapi namanya beda seperti itu. Makanya di dalam thariqah ada thariqah, kita masuk thariqah. Setelah kita masuk thariqah seperti thariqah Tijaniyah, ya. Kita masuk thariqah Tijaniyah. Pas kita masuk thariqah Tijaniyah, Allah memberi kelebihan kepada pengamal thariqah Tijaniyah. Apa? Ya seperti apa? Seperti semacam kebal, ya, seperti kebal. Seperti apa ya, misalkan dia terlentang di bawah tanah, ya langsung dipukul pakai batu besar. Apanya? Misalkan dadanya, kan itu di luar nalar. Kalau memang asli secara alamiah dada dipukul oleh batu besar, ya apalah terjadi? Ya pasti mungkin bisa mati, ya izin Allah. Tapi pengamal Tijaniyah itu tidak apa-apa. Jadi setiap thariqah ada kelebihan masing-masing, ada tanda, ada ciri seperti itu masing-masing. Tapi
Ya jangan sampai kita begini, wah masa torikoh tujuannya kekebalan, masa torikoh tujuannya silat, masa torikoh tujuannya pengobatan. Sebenarnya itu bukan tujuan, itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua torikoh sebenarnya hanyalah Allah yang dituju. Semua torikoh adalah menginginkan husul ilallah. Semua torikoh berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun kelebihan itu adalah pemberian Allah. Jadi masing-masing. Kalau di Thariqah Anfasiyah yang dinamakan Sapu Jagat, itu Sapu Jagat itu Thariqah Anfasiyah. Jadi ajarannya sangat mulia, sangat luar biasa. Jadi pengamal Thariqah Anfasiyah keluar masuk napas itu adalah tidak lepas daripada Allah. Masuk napas Allah, keluar napas Allah. Itu tujuan inti semua Thariqah seperti itu. Apa kelebihan di Thariqah Anfasiyah? Di Thariqah Anfasiyah kelebihannya ya bisa mengobati orang, bisa pengobatan. Terus ya berbagai macam lah. Ada anti pukul, ada anti bacok, ada anti tembak, berbagai macam. Itu sebenarnya itu adalah bukan ilmu kekebalan, bukan ilmu perdukunan, bukan. Itu adalah hanyalah pemberian Allah semata. Jadi kalau Allah memberikan, terjadi. Kalau Allah tidak memberikan, tidak terjadi, sama saja. Sama saja dengan yang terjadi ke para aulia, ke para nabi, ke para rasul, sama, cuman beda nama. Jadi tujuannya enggak tujuan ke situ. Wah, misalkan ngamal Thariqah Anfasiyah nih, kita supaya tidak mempan dibacok, enggak ada tujuan ke situ. Tujuannya ingin wusul ilallah. Jadi ingin kita mati dengan keberadaan kita lagi zikrullah. Ya sebenarnya itu saja. Cuman diberi kelebihan oleh Allah ya seperti itu. Seperti itu. Jadi dibacok tidak mempan, kadang-kadang ya berbagai macam lah. Apapun yang memberi mudharat kepada kita oleh Allah dijaga, diselamatkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini kita dengan siapapun, apapun kita itu adalah sama. Mau Thariqah apa, mau Thariqah apa, tetap tujuannya adalah kita untuk mendekat, untuk mengejar, untuk bisa wusul ilallah insya Allah. Jadi tidak boleh kita saling merasa bagus, tidak boleh kita saling merasa lebih baik, tidak boleh kita untuk menyalahkan, merendahkan orang lain. Tidak boleh. Jadi semuanya sama di hadapan Allah, kita sama. Tujuan kita adalah mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti di alamul akhirat semua kita benar-benar diterima, dianugerahi, diampuni, dan dimasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita semua mengejar ridho Allah, dan semoga Allah meridhoi kita semua. Apapun thariqahnya, silahkan. Silahkan, semua bagus. Yang penting kita adalah berthariqah. Seandainya kita tidak berthariqah, ya tidak apa-apa. Kita masuk surga tidak hanya dengan thariqah saja. Bisa masuk surga dengan syariat, bisa masuk surga dengan berbagai macam. Allah memberi kelebihan kepada kita. Kalau pedagang, masuk surga dengan cara dagangnya jujur. Kalau misalkan kita jadi pegawai, masuk surga dengan kejujuran dalam kerja. Kita menjadi pemerintah, kita bisa masuk ke surga ya dengan keadilannya di dalam kepemerintahan. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah suatu alat ya, suatu modal untuk kita mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya semua kita adalah sama di hadapan Allah. Yang penting ayo kita saling mengejar ridha Allah, ayo kita saling berbuat kebaikan, ayo beramal kita menurut kemampuan dan menurut apa yang kita miliki, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Ini adalah ngobrol-ngobrol saja. Dan Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, itu bukan tujuan Al-Fakir.
Al-Fakir hanyalah ingin ngobrol-ngobrol saja, tujuannya adalah silaturahim. Dan Al-Fakir benar-benar berterima kasih kepada semua ikhwan akhwat yang ikut bergabung dengan Al-Fakir. Tujuan kita adalah luruskan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf, karena manusia tidak akan lepas daripada kesalahan dan kekhilafan. Al-afwu minkum innallaha ma'ana. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.